Hi, welcome to Artocles. Yang namanya mantan harus sudah dilupakan sejak putus dulu, baik itu kita yang mutusin atau diputusin. Gengsi lah ya minta balikan, apalagi kalau dia udah nikah, udah bener-bener nggak bisa diganggu lagi. Tapi kalau emang kita nggak punya pikiran sehat yang nggak peduli dan nekat ngerebut yang udah jadi milik orang, sama aja ngajak perang itu mah. Seperti kasus kita kali ini di kota pelabuhan Vung Tau yang ada di Vietnam. Terjadi pada bulan Agustus 2020 dan cukup banyak yang geram kala itu kepada si korban. Mengapa begitu? Segera akan kita cari tahu. Sebelum ke ceritanya, saya tebak kalian semua suka juga kan sama kisah-kisah horor dan menyeramkan. Makanya saya mau kenalin kamu dengan satu channel keren yang bernama Asupan Horor. Khusus buat kita-kita yang bernyali besar, ini adalah kanal yang tepat untuk menghipnotis pikiran kamu dari dunia lain yang menerobos akal sehat. Kisah seram yang mampu bikin bulu kuduk berdiri, cerita nyata yang langsung diungkap oleh para saksi yang mengalami langsung, mendatangi lokasi yang dipercaya memiliki kekuatan mistis, bahkan penampakan yang nggak sengaja terekam. Semua bakal dibeberkan langsung secara gamblang buat kamu yang ngakunya bernyali besar. Untuk kalian yang penakut, bisa diajakin temen buat nontonin bareng semua video di channelnya Asupan Horor. Sebab walaupun bikin merinding, justru seru dan buat penasaran. Ada link channelnya di bawah ya untuk mempermudah kamu masuk langsung ke Asupan Horor. Seperti biasa, selalu saya mulai dengan memperkenalkan kamu dengan cewek cantik yang lahir pada tahun 1994 bernama Cindy. Aslinya dari Hanoi dan dia pindah ke kota Vung Tau setelah lulus SMA dengan niatan cari kerja di sana karena diajakin sama sepupunya. Pada tahun 2017, gadis tersebut bekerja sebagai pelayan di Art Mio Cafe yang ada di Hotel Mio Vung Tau. Di tempat inilah dia kenalan dengan sesama pelayan bernama Nam, kemudian jatuh cinta dan berpacaran. Nah, memasuki tahun kedua mereka berhubungan, kemudian Nam menyuruh kekasihnya itu untuk pindah dari rumah kontrakan ke sebuah apartemen di mana pria itu juga tinggal. Namun karena pengelola tempat tersebut tidak mengizinkan pasangan yang belum menikah buat tinggal bareng, makanya Nam menyuruh kekasihnya itu buat tinggal di lantai 3, sementara dirinya tetap di lantai 1. Kelihatannya memang mubazir ya, karena kan apartemen dengan 3 petak ruangan cuma diisi 1 orang, dan biaya sewanya juga terbilang murah, antara 500 sampai 700 ribu rupiah per bulan. Di lantai 1 bawah harganya lebih mahal. Namun paling tidak, mereka kalau habis kerja bisa pulang bareng untuk mengirit ongkos karena Nam mengendarai sepeda motor. Hubungan antara Cindy dan Nam sangat serius. Agustus 2019 bahkan wanita itu sudah mengajak pria tersebut menemui orang tuanya di Hanoi dan cerita punya keseriusan guna melanjutkan ke jenjang pernikahan. Orang tuanya senang ya karena mikirnya Cindy kan usianya udah 25 dan cocoklah untuk segera menikah. Sama-sama saling suka dan memang sudah dibicarakan bahwa hari baiknya nanti di pertengahan tahun 2020. Namun 2 bulan setelah Nam bertemu orang tua Cindy, sebuah masalah mulai timbul saat Cindy bertemu di Facebook dengan mantan pacarnya saat SMA dulu. Pria tersebut bernama Lee Andrew, dan sebuah kebetulan juga pemuda itu berada di kota Vung Tau. Dia bekerja sebagai kru kapal wisata di pelabuhan daerah tersebut. Kemudian keduanya ngobrol seru melalui Messenger, lalu saling tukar nomor handphone. Yang Cindy ingat dulunya mereka putus karena dia mau pindah kota, sementara Lee Andrew bilangnya akan melanjutkan sekolah pelayaran di Thailand. Ternyata sekarang saat tahu jarak di antara mereka dekat, Cindy berasa CLBK. Dia pun memaksa mantannya itu buat ketemuan lah sambil reuni. Hal tersebut dipenuhi sama Lee Andrew. Bahkan dengan nekat, gadis itu mendatangi tempat fitness di mana Lee Andrew saat itu lagi latihan. Mereka ketawa, ngobrol, dan pertemuan pertama ini sangat berkesan setelah 7 tahun pisah. Saat itu Cindy ngakunya masih jomblo kepada Lee Andrew. Mungkin dia mikirnya ingin menjalin kisah lagi sama pria itu. Dia bahkan lupa sedang mempersiapkan pernikahan bersama Nam.
Namun getaran di hatinya mengatakan bahwa cinta sejati dia yang sesungguhnya adalah Lee Andrew. Sejak dulu sampai sekarang, buktinya dia dipertemukan lagi dan kini Lee Andrew jauh lebih tampan, gagah dan punya pekerjaan yang bagus. Setelahnya Cindy dan Lee Andrew sering ketemu seminggu sekali hanya sekedar nonton atau makan, tapi hampir tiap hari wanita itu chat WA ataupun nelpon Lee Andrew duluan. Pokoknya kelihatan banget bahwa Cindy yang ngarep mantannya itu mau ngajak balikan. Sampai pada Desember 2019, dengan sangat pedenya Cindy merasa bahwa Lee Andrew bakal menyatakan cintanya lagi. Dia siap untuk menerima. Wanita itu pun meminta putus dari Nam dengan alasan bahwa belahan jiwanya telah kembali lagi. Nam sangat kaget setelah pacaran 2,5 tahun, tiba-tiba harus putus. Pria tersebut menangis dan bahkan sempat curhat kepada ibunya Cindy. Tapi mau bilang apa, gadis itu ingin kembali ke mantannya. Dan Nam katanya selama 2 mingguan cuti kerja sebab lebih memilih mengurung diri dalam kamar. Dia pun diberhentikan dari Art Mio Cafe karena kebanyakan absen. Sebulan kemudian setelah hatinya membaik, dia cari kerja lagi dan diterima jadi pelayan di Bohemian's Cafe. Sementara setelah putus dengan Nam, Cindy belum berniat untuk pindah tinggal. Jadi dia tetap satu apartemen dengan pria tersebut tapi beda lantai. Dia semakin dekat dengan Lee Andrew. Bahkan kalau weekend, gadis itu mendatangi kapal tempat pria tersebut bekerja. Namun sampai berbulan-bulan, ternyata nggak ada juga pernyataan cinta ataupun ngajakin balikan dari Lee Andrew. Tapi setiap bersama ya mereka layaknya orang pacaran. Pegangan tangan, dirangkul, candlelight dinner, bahkan bermalam bersama. Tapi gadis itu berpikir mungkin si Lee Andrew ini nungguin Valentine pada bulan Februari kali ya buat menyatakan cintanya. Sekalian ngelamar nih pasti. Ya udah sabar dulu deh sebulanan lagi. Dan mereka terus menjalani semuanya layaknya sepasang kekasih. Ternyata sebulan setelah putus, Nam berkenalan dengan seorang wanita yang bekerja di bagian kebersihan gedung, gak jauh dari kafenya berada. Namanya adalah Tuyen dan gadis tersebut punya sedikit permasalahan dalam berkomunikasi. Dia tunawicara, gak 100% bisu, masih mampu mengucapkan beberapa kata namun lafalnya tidak terlalu jelas. Karena Nam juga pribadi yang sederhana, dia mulai mendekati Tuyen dan saling suka. Keduanya pun berpacaran dan merencanakan untuk segera menikah. Di lain pihak, saat Valentine 14 Februari 2020, ternyata Cindy nggak bisa bertemu dengan Lee Andrew karena pria itu ngakunya sibuk kerja. Mereka baru bertemu 2 hari setelahnya dan pemuda tersebut memberikan bunga serta coklat. Tapi nggak ada kata-kata romantis yang meminta gadis itu untuk menjadi kekasihnya, apalagi ngajakin nikah. Saat itu Cindy masih bersabar terus, sampai sebulan kemudian barulah dia berani bertanya kepada Lee Andrew, "Kamu nggak niat lebih deket ya? Kamu mau pacaran terus sampai kapan? Usiaku udah 26 tahun loh." Nah saat itulah Lee Andrew dengan ceplos menjawab, "Emangnya kita pacaran? Aku kan gak pernah minta kamu buat jadi kekasihku lagi. Kita begini aja ya." Nampaknya Cindy makin kesel dan bilang, "Loh mana bisa gitu? Saya udah anggap kamu pacar, bahkan bilang ke orang tua bahwa saya balikan ke kamu. Mereka masih kenal loh sama kamu." Pria itu menjawab lagi, "Saya mah udah nikah, anak saya bahkan udah mau lahir bentar lagi." Cindy kaget banget dan memukul pria tersebut sambil bilang, "Berarti kamu jebak saya, kamu gak pernah bilang." "Loh, kamu gak pernah nanya." Mereka kembali bertengkar, lalu Cindy pun pulang dengan sedih, dan selama sebulan setelahnya, dia mengurung diri dalam kamar larut dalam kehancuran hatinya. Pada bulan Mei 2020, Cindy mendapatkan undangan nikah dari Nam dan tentunya wanita tersebut nggak mau menghadiri resepsi mantannya itu. Sementara Nam berharap hubungannya dengan Cindy bisa menjadi persahabatan yang baik. Nam menikahi Tuyen pada hari Sabtu 23 Mei 2020. Setelahnya mereka tinggal di apartemen milik Nam yang ada di lantai 1. Kali ini ibunya Tuyen yang bernama Hoa diajak tinggal bareng mereka juga. Karena kasihan kalau sang ibu tinggal sendirian di kota Lao Chai, biar tetap ada yang menemani.
Ternyata setelah menikah, Nam berani memperkenalkan istrinya Tuyen kepada Cindy. Tapi Cindy kelihatannya nggak suka sama Tuyen dan mulai berencana mau merebut mantannya itu kembali. Dia sering mengirim WA dan pesan di Facebook kepada Nam. Tapi pria tersebut cuek dan nggak pernah membalas sama sekali. Nggak sampai di situ, Cindy juga beberapa kali mengantarkan makanan ke apartemen Nam. Dia nggak peduli sama Tuyen dan ibunya di sana. Dia nggak segan manggil nama Nam dengan sebutan romantis sambil bilang, "Ini aku masakin menu-menu kesukaan kamu. Nanti kalau kurang mampir lagi aja ya ke lantai 3 seperti biasa." Nam sempat bingung, seperti biasa maksudnya apa? Tapi setelah Cindy pergi, dia jelasin kepada istri dan mertuanya bahwa itu tadi cuma bercanda aja. Segala usaha dilakukan Cindy untuk bisa merampas kembali Nam. Dia pernah datang malam-malam ke kafe tempat pria itu bekerja dan mau nebeng pulang. Mau nggak mau dibonceng juga, dan sesampainya di apartemen, Tuyen lihat Nam dari jendela, kemudian bertengkar karena cemburu. Bahkan saat Cindy bertemu dengan mertuanya Nam di supermarket, wanita itu cerita bahwa dia dulu kekasihnya Nam, tapi karena ada salah paham makanya putus. Walaupun cuek sesampainya di rumah, sang mertua bertanya baik-baik kepada Nam, "Apa betul cewek di lantai 3 itu mantan kamu? Apa tidak sebaiknya kita pindah dari sini? Kayaknya dia bakal terus jadi pengganggu." Dan ternyata Nam memang gak pernah ya cerita bahwa Cindy dulu adalah kekasihnya. Makanya dia kemudian emosi dan segera naik ke lantai 3 serta menggedor pintu kediaman Cindy. Tapi kelihatannya wanita itu marah balik dan turun ke lantai 1, langsung masuk ke apartemen Nam dan meneriaki istri serta mertuanya. Cindy bilang itu Nam masih suka ngejar-ngejar dia. Nam terpaksa menikahi gadis tidak sempurna seperti Tuyen hanya sebagai pelarian saja. Cindy bahkan menunjukkan foto-foto lamanya bersama pria itu melalui handphone. Lalu dia keluar dari sana sambil teriak bahwa dia akan mendapatkan kembali Nam yang memang seharusnya adalah milik Cindy. Dan supaya Tuyen tahu dirilah buat cari suami yang gak bisa ngomong juga. Nam menutup pintu dan mencoba menjelaskan pada istri serta mertuanya bahwa apa yang dikatakan Cindy tidak benar. Jangan dipercaya dan dia akan tetap setia kepada Tuyen sampai kapanpun. Tapi sang ibu mertua sudah ragu terhadap menantunya itu. Keesokan harinya, Ibu Hoa mendatangi kamar Cindy lalu meminta maaf. Dia berencana akan pergi bersama putrinya dan meninggalkan Nam. Saat itu kelihatannya Cindy sedikit kalem dan minta maaf semua harus berakhir seperti ini. Bagaimanapun, dia mau balikan sama Nam. Ibu Hoa bilang, ya memang sepatutnya Tuyen tahu diri. Dia punya kekurangan dan jangan mengharap dari Nam yang sempurna. Intinya dalam beberapa hari, keadaan apartemen mulai adem dan tetangga yang tadinya melihat mereka sering berantem, kini lega bahwa Cindy sudah akur dengan mertua dan istrinya Nam. Di lain pihak, Nam tidak ingin berpisah karena dia sangat menyayangi sang istri Tuyen. Tapi Ibu Hoa bilang, jika kamu sayang Tuyen, lepaskanlah dia. Hal ini menyakitkan namun harus diterima sama Nam. Pilihan untuk pindah apartemen juga ditolak sang mertua. Ibu Hoa sudah cukup lelah mendengar banyak orang menghina kekurangan putrinya, bahkan sejak Tuyen masih kecil. Makanya dia ingin mengajak sang putri keluar dari tempat Nam untuk menenangkan diri. Kalau mau urus surat perpisahan silahkan dilakukan saja. 3 minggu lamanya Nam tidak bertemu istri dan mertuanya. Cindy juga kelihatan semakin gencar buat mampir ke apartemen sang mantan. Dia mendesak pria itu untuk urus surat pisah secepat mungkin, tapi Nam tetap tidak mau. Yang ada di pikiran wanita tersebut adalah dia itu pemenangnya. Mau nggak mau urus dokumen cerai, tetap aja sang istri Tuyen dan mertuanya udah benci sama Nam. Jadi buat apa bertahan lama-lama seperti itu? Sampai pada hari Rabu 19 Agustus 2020 jam 1 siang. Kala itu Cindy lagi off kerja dan berada sendirian di apartemennya. Ibu Hoa mengunjunginya dan bilang mau nanyain Nam tentang surat pisah, tapi tempatnya terkunci. Ya udah mampir aja ke sini. Lalu Cindy bilang, "Wah, mungkin Nam lagi kerja jam segini, Bu." "Dia udah gak kerja lagi, kafenya tutup selama pandemi," kata Ibu Hoa. Cindy kaget dan baru tahu tentang hal tersebut. Dia pun ngajak Ibu Hoa makan. Kebetulan dia masak sup po, yaitu sejenis mie dengan kuah kaldu sapi yang bening. Hampir 5 jam wanita tua itu di sana ngobrol bareng Cindy, lalu dia pamit pulang sorenya.
Malam hari sekitar pukul 7, teman kerja Cindy mendatangi apartemennya, lalu setelah digedor nggak ada jawaban. Dia coba telepon HP-nya tapi nggak diangkat, padahal mereka janji mau nongkrong di bar saat itu. Karena sampai setengah jam nggak ada respon, maka temannya pun pulang begitu saja. Besok harinya jam 9 pagi di Art Mio Cafe, Cindy nggak datang bekerja. Temannya bilang ke bos, udah nggak melihat gadis itu sejak semalam. Mereka pun menelepon ibunya Cindy yang ada di Hanoi, menanyakan keberadaan wanita itu. Namun ternyata keluarganya juga nggak tahu Cindy di mana dan sudah nggak bisa dihubungi lebih dari 15 jam. Jumat 21 Agustus 2020, keluarga Cindy terbang ke Vung Tau dan langsung menemui Nam yang ada di lantai 1 untuk menanyakan di mana letak kamar Cindy. Mereka juga cerita bahwa gadis itu sudah 2 hari menghilang. Nam mengajak keluarga Cindy naik ke lantai 3 dan menggedor selama setengah jam karena pintunya memang terkunci dari dalam. Mereka pun menghubungi pengelola apartemen dan karena pintunya diengsel, jadi beramai-ramai didobrak dibantu tetangga lainnya. Benar saja, mereka menemukan Cindy yang sudah tidak bernyawa di dalam sana. Keluarganya nangis, kemudian Nam menghubungi polisi. Menurut pemeriksaan pihak berwenang, Cindy dinyatakan telah pergi untuk selamanya sejak 2 hari sebelumnya. Nggak ada luka apapun pada tubuh gadis itu sampai otopsi dilakukan dan diketahui bahwa penyebab kepergiannya adalah ditemukan zat yang merupakan bubuk berbahaya yang seharusnya diberikan untuk tikus. Saya juga kurang ngerti ya bagaimana cara kerja bubuk tersebut di tubuh manusia. Namun yang pasti, zat itu juga ditemukan di panci tempat Suppo berada di dapurnya Cindy. Polisi kemudian memeriksa CCTV apartemen tempat mereka tinggal dan mendapatkan rekaman bahwa orang terakhir yang masuk ke kamar Cindy adalah Ibu Hoa, mertuanya Nam. Langsung saja, wanita itu dikejar dan ditangkap 3 hari kemudian saat berada di kontrakannya bersama sang putri Tuyen. Dia tidak melawan dan menyatakan memang melakukan semua ini dengan sengaja. Dia menyimpan dendam kepada Cindy yang menghina kekurangan sang putri dan juga ingin merebut menantunya. Awalnya dia cukup ikhlas jika Tuyen berpisah dengan Nam asalkan Cindy berhenti berkata-kata kasar kepada anaknya. Namun yang ada tiap hari, Tuyen nangis karena gak mau pisah dengan Nam. Dan kelihatannya, Nam juga gak mau pisah dan terus memohon supaya bisa balikan dengan istrinya. Disinilah awal mula niatan Ibu Hoa untuk menyingkirkan Cindy sekaligus membungkam mulutnya yang judes. Dia nggak tega melihat Tuyen yang sedih karena takut pisah dengan Nam. Makanya saat mampir di apartemen Cindy dan wanita itu sedang ke kamar mandi, dia langsung menaruh bubuk untuk tikus yang memang sengaja dibawanya ke dalam sup kemudian pamit pulang. Persidangan terhadap Ibu Hoa banyak terjadi kemunduran karena pandemi, bahkan lebih dari 1 tahun kemudian baru dibuka kembali. Pada akhir keputusan di pengadilan Tin Baria, Jumat 15 Oktober 2021, ternyata Ibu Hoa dinyatakan bersalah dengan sengaja dan terencana melenyapkan nyawa Cindy. Tuntutan tingkat 1 dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelahnya, puluhan LSM wanita di Vung Tau dan beberapa tetangga di apartemen melakukan unjuk rasa yang meminta hukuman diperingan. Karena bagaimanapun, Cindy dianggap menjadi pemicu segalanya, bahkan berniat merusak rumah tangga Nam dan Tuyen. Rekaman video handphone tetangga dan CCTV apartemen menjadi bukti beberapa kali Cindy datang ke rumah Nam hanya untuk menghina dan menyudutkan Tuyen dan juga ibunya. Saat itu, seorang politikus wanita dari salah satu partai, yaitu Nguyen Thi Kim Ngan, meminta pengadilan meninjau ulang kasus hukum Ibu Hoa. Tidak akan ada asap tanpa api, katanya. Sampai pada hari Kamis 2 Desember 2021, sidang ulang dilakukan dan Ibu Hoa menerima pengurangan hukuman menjadi 3 tahun kurungan saja. Bagaimana menurut kamu, apakah pantas hukuman cuma 3 tahun untuk Ibu Hoa mengingat Cindy harus kehilangan nyawa? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.